Ataupun yang berhubungan langsung dengan tempat kejadian perkara penganiayaan. Sidang lanjutan Mario Dendi, akhirnya ketemu Agnes, curi-curi pandang, keinget masa-masa lalu ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih ada yang semangat ngikutin ini? Kasusnya Mario Dendi? Udah enggak ya? Langsung aja to the point ya, sambil minum dulu. Ini minuman Let's Go ambil dari dapur ya. Nggak ada brand gitu. Oke, nah jadi yang mau bahas Let's Go pertama adalah Agnes ini grogi dilatih Mario, guys. Nah jadi kita udah lihat dari tayangan ini ya. Juga Shane Lucas, sidang hari ini rencananya akan digelar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ataupun yang berhubungan langsung dengan tempat kejadian perkara. Mario Dendi itu curi-curi pandang ke Agnes dalam ruang sidang. Kita lihat Agnes ini menggunakan hoodie karena sidang ini tuh dilakukan secara tertutup ya, karena pengadilan mengatakan Agnes ini masih anak-anak, jadi harus ditutup sidangnya. Padahal bajunya dibuka. Mario Dendi ya dibuka. Jadi pas ketemu kita lihat pandangan Mario Dendi ini, guys, terlihat seperti kayak lagunya Naf gitu. Akhirnya aku menemukanmu. Ya. Kayak udah kangen, udah lama. Kelihatan di sini Mario Dendi lebih ganteng dan bisa senyum, guys. Di sini ya, kalian lihat ya, tampang Mario Dendi yang biasanya tegap, songong, menyebalkan, itu kayak sekarang alisnya, kalian perhatikan alisnya itu kayak ke atas gitu, kayak memelas itu, kayak hai sayang, aku kangen rawon. Jadi, kalian bisa ngerasain nggak? Kalau Let's Go sih ngerasain ya, pandangan tatapan Mario itu kayak kamu apa kabar gitu. Kita udah lama nih nggak ketemu, nggak dapet jatah gitu. Nah, ini pandangan Mario ini terlihat seperti itu ya. Jadi kayaknya cuma Agnes aja yang bisa membuat pandangan Mario ini berbeda dari biasanya ya. Dia sempat curi-curi pandang ke Agnes, terus melihat lagi ke arah kanan, ke arah kiri. Aduh, pengen ciuman. Mungkin dia pengen ciuman ya. Memang merasakan tatapan Mario ini lemah gitu dengan Agnes ini ya. Sayangnya kita nggak punya gambar atau wajah Agnes terbaru ya, jadi kita nggak bisa tahu nih apakah pandangan atau ekspresi apa yang diperlihatkan Agnes kepada Mario Dendi ini ya gitu. Kelihatan di sini Mario kayak mengecipkan bibir, terus kayak wah dia kira lagi nggak ada nggak makan deh. Kita bisa lihat di sini Mario terlihat sok ganteng ya. Atau menggantengkan diri gitu. Jadi kelihatan dua bibirnya itu kayak, biasa kalau cowok, karena disku cowok disku juga melakukan hal tersebut ya. Kalau cewek kan biasanya kalau ketemu cowok atau ketemu orang yang dia sukai, dia akan lihat kaca tuh membenarkan rambut. Kalau cowok itu biasanya persiapannya adalah membasahi bibir. Nah, membasahi bibir kayak gitu, lalu ya, kayak ngemot gitu, kayak sok cool tuh. Nah, jadi Mario melakukan dua persiapan pria ketika salting ketemu cewek yang disukai kayak. Nah, itu Mario Dendi. Tahu banget ya. Jadi memang Mario Dendi ini memang kayak segitunya dia sama si Agnes ini ya. Jadi dia udah datang jadi saksi. Nah, jadi kesaksiannya Agnes ini nggak ada dijelaskan sama sekali sama kuasa hukumnya. Yang jelas dia menceritakan apa yang terjadi di sana. Dan sidang ini yang Let's Go baca ya, bahwa Agnes ini ternyata nggak dapat pendidikan di LPKA gitu, lembaga penjara kebejatan Agnes. Enggak. LPKA itu ya lembaga untuk inilah, untuk anak-anak lah gitu. Jadi dia belum belajar lagi, belum dapat pendidikan lagi kabarnya si Agnes ini gitu. Dari Februari 2023 sampai sekarang, jadi dia nggak sekolah lagi kan karena udah mengundurkan diri dan ditahan. Jadi dia nggak dapat pendidikan lagi. Itu Agnes kan nggak suka belajar ya. Agnes seneng main ya, sama ngerokok. Tapi rokok dapat nggak Agnes nih? Saya nggak butuh belajar, saya butuh rokok tuh. Jadi dia dari 2023 Februari dia nggak dapat pendidikan lagi. Nggak apa-apa lah. David juga nggak dapat pendidikan kan sampai sekarang gitu. Kalaupun dapat pendidikan juga terbatas gitu ya. Lalu juga ada David Ozora yang tadinya sih diminta buat jadi saksi, tapi menurut pihak David Ozora ini nggak bisa jadi saksi ya karena masih trauma gitu. Jadi takutnya menurut Melissa Anggreni, yaitu kuasa hukumnya David, kalau David datang ke tempat menjadi saksi, dia akan melihat wajah berdebah Mario, dia akan melihat wajah pengkhianat Agnes ini dan akan mengalami trauma tersendiri gitu. Ini orang yang gebukin aku. Ini orang yang memfitnah ngewek sama aku. Nah, nih dia akan mengalami trauma gitu. Dan juga ternyata ada keterangan baru dari David. Nah, di sini
Melissa Anggraini mengatakan bahwa ternyata David ini kan mengalami amnesia ya. Nah, jadi mengalami amnesia itu David ini memberikan keterangan bagaimana dia push up dan juga sikap sikap polisi kalau nggak salah ya. Jadi David mengatakan bahwa dirinya tuh ditodong senjata sama Mario. Nah, ini pernyataan David ya. Dia katanya ditodong senjata, lu push up nggak? Kalau lu nggak mau push up, gedor lu. Nah, ditodong senjata sama Mario. Akhirnya dia mau melakukan tindakan push up dan juga sikap tobat. Oh, sikap tobat namanya. Nah, tapi yang kita lihat sebelumnya dari CCTV kan Mario itu terlihat tidak memegang senjata ya. Nah, tapi menurut David dia ditodong senjata. Nah, disinilah statement Melissa Anggraini selaku kuasa hukum dan pihaknya David. David ini belum bisa membedakan mana kenyataan dan mana imajinasi. Dan ini perlu diselidiki lagi. Apa karena David pernah diancam mau ditembak oleh Mario Dendi, jadinya dia ingatannya tuh belum sepenuhnya kembali gitu. Ini makanya dia nggak bisa jadi saksi ya, takutnya kebenarannya tuh tidak bisa diakuratkan 100%. Dan juga kejanggalannya bahwa di mobilnya Rubiconnya Mario Dendi pada saat tersebut diduga tuh ada minuman keras, tapi kepolisian ini tidak melanjutkan penyelidikan terhadap mobilnya Mario Dendi, malah poinnya kepada saksi-saksi dan lain-lain gitu. Kenapa mobil Rubicon ini tidak dilanjutkan? Jangan-jangan di dalam ini ada miras gitu, ada kondom. Mario Dendi kan hobi ngewok ya, ngewok aja sebulan udah 5 kali tuh. Nah, mungkin hobi miras juga. Nah, ini pertanyaan ya. Dugaan bahwa Mario Dendi ini sempat telepon salah satu saksi di ruang persidangan. Nah, kok bisa? Ini yang kita sebut Mario bukan cuma penguasa Jaksel, tapi juga Super Mario Dendi, Super Mario. Jadi dugaannya menurut Melissa Anggraini bahwa salah satu saksi itu bilang, lapor bahwa dia ditelepon Mario Dendi waktu sebelum persidangan. Nah, kok bisa Mario Dendi itu nelpon? Nah, ini Mbak Melissa kayak nggak tahu Super Mario aja nih. Jangankan nelpon ya, dia lepas borgol sendiri aja bisa loh. Nggak lepas borgol sendiri dia bisa, cukur rambut fit dia bisa, lalu pakai kemeja batik dia bisa, kawal seperti jenderal juga bisa. Tahu papanya David main Twitter juga dia tahu. Nah, dia kan bisa main Twitter, katanya kabarnya nonton Netflix juga. Nah, apa sih yang nggak bisa dilakukan Mario Dendi ini? Nah, kurang dicek papanya aja nih gimana kabarnya sekarang nih. Nah, dan di sini kita masih menunggu sidang lanjutan vonis untuk Mario Dendi aja, karena Agnes ya udah 3,5 tahun ya, kayaknya nggak bisa lebih lama lagi. Mario Dendi aja nih yang kurang, dan pasti kalian udah agak capek ya buat ngikutin kasus ini, nggak berkembang banyak gitu. Padahal let's go, kalau Agnes sampai jadi saksi ya, terus dapat videonya, wah itu pasti viral banget nih, kasus balik viral lagi ya melihat Agnes ini ya. Tapi sayangnya harus dilakukan secara tertutup gitu loh. Jadi itu aja update sedikit yang bisa Let's kasih tentang Mario Dendi bagi kalian yang masih pengen dengar kasusnya kayak gimana ya. Let's go update-nya sampai ketok palu vonis gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Di sini bahas apa ya kita? Coba komen di bawah. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.